Ya, alumni Universitas Ciputra Surabaya akan memiliki kompetensi di bidang entrepreneurship yang bisa diwujudkan dalam dua pilar utama. Yang pertama adalah kemampuan di bidang venture creation dan yang kedua adalah kemampuan di bidang value creation. Kemampuan di bidang value creation adalah bagaimana alumni kita memiliki mindset entrepreneurship yang akan menjadi dasar dalam aktivitas mereka menjalankan peran mereka di dalam masyarakat, sedangkan untuk venture creation adalah kemampuan mereka di dalam mengembangkan bisnis rintisan mereka. Di samping itu, tentunya alumni Universitas Ciputra Surabaya juga memiliki kompetensi di bidang program studi yang menjadi skill utama dari aspek akademik dari alumni Universitas Ciputra Surabaya. Kompetensi di bidang akademik dan kompetensi di bidang entrepreneurship tentunya menjadi satu kompetensi yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya akan saling menguatkan bagaimana profil lulusan akan berperan di dalam aktivitas mereka di masyarakat. Sebagai contoh, lulusan di program studi bisnis tentunya mereka juga akan sangat didukung kompetensinya di bidang entrepreneurship pada saat mereka menjalankan aktivitas bisnisnya. Demikian juga misalkan ada lulusan yang akan berkarya di bidang birokrasi pemerintahan, maka kemampuan entrepreneurship ini juga sangat dibutuhkan di dalam proses bagaimana mereka melakukan problem solving yang sangat kreatif dan inovatif di dalam menyiasati atau mengatasi permasalahan di aspek pemerintahan atau government. Demikian juga di aspek sosial, masyarakat membutuhkan peran dari lulusan Universitas Ciputra Surabaya dalam mengatasi problem yang dihadapi secara sosial. Di sini peran alumni akan sangat memegang peran utama di dalam memberikan solusi-solusi berkaitan dengan pemecahan masalah sosial. Kemampuan mereka untuk memberikan problem solving ini tentunya tidak terlepas dari kapabilitas mereka untuk mengamalkan atau mengimplementasikan kompetensi di bidang program studi mereka maupun di bidang entrepreneurship. Universitas Ciputra Surabaya banyak menawarkan program studi dengan pendekatan applied science. Hal ini memang berkaitan dengan bagaimana kita mencoba untuk merespon kebutuhan stakeholder kita, kebutuhan pasar kita, dan sekaligus juga mencoba untuk menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang dilakukan di Universitas Ciputra Surabaya yang biasanya akan berbasis pada project-based learning. Harapannya lulusan kita akan punya kapabilitas yang lebih di dalam bagaimana mereka berperan di dalam penyelesaian proses-proses problem yang dihadapi di masyarakat. Karena itu Universitas Ciputra memang banyak menawarkan program-program yang terkait dengan applied science. Keunggulan kurikulum Universitas Ciputra Surabaya tentunya adalah bagaimana kurikulum itu dirancang untuk bisa menjawab profil lulusan dari Universitas Ciputra Surabaya, di mana kurikulum itu akan ditata dengan memperhatikan agar mahasiswa memiliki kompetensi di dalam pencapaian profil program studi mereka, kemudian mereka akan memiliki kemampuan di bidang entrepreneurship. Kemudian mereka akan diharapkan memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan mereka dengan melakukan proses interdisiplin mata kuliah yang akan mereka bisa pilih untuk bisa menambah kemampuan mereka di bidang entrepreneurship. Keberadaan mata kuliah interdisipliner diharapkan akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran dari perspektif yang luas begitu. Mengapa demikian? Karena alumni kita diharapkan adalah alumni-alumni yang mempunyai kemampuan di dalam aspek problem solving. Nah, problem solving di dalam permasalahan masyarakat tentunya
membutuhkan pendekatan-pendekatan dari perspektif keilmuan yang cukup luas. Nah, mata kuliah interdisipliner ini diharapkan akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk belajar dari perspektif yang lebih luas dari tinjauan berbagai bidang keilmuan yang mereka bisa pilih untuk bisa menambah kompetensi mereka. Perkembangan teknologi yang luar biasa dewasa ini tentunya juga direspon oleh Universitas Ciputra Surabaya. Cara kami merespon adalah dengan memberikan kewajiban pada semua mahasiswa untuk mengenal teknologi melalui beberapa mata kuliah yang ditawarkan di dalam kurikulum. Keberadaan beberapa mata kuliah yang terkait dengan teknologi ini diharapkan akan bisa meningkatkan atau menumbuhkan kemampuan adaptabilitas dari lulusan kita untuk mengenal teknologi dan juga mereka terbuka untuk mendapatkan pengembangan proses teknologi yang tentunya diharapkan akan bisa menjadi sarana dalam mengambil peran di dalam problem solving di masyarakat ataupun di tempat mereka bekerja. Ya, program MBKM memungkinkan mahasiswa untuk bisa menempuh 1 semester atau 20 SKS minimal ya di luar program studi di mana mereka menempuh perkuliahan. Nah, Universitas Ciputra Surabaya juga memfasilitasi program MBKM ini di dalam kurikulumnya, di mana kurikulum Universitas Ciputra Surabaya sejak semester 4 hingga semester 8 memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mengambil atau memilih 20 SKS program MBKM nasional dan juga mungkin ada tambahan yang mereka bisa dapatkan dari program MBKM lokal. Program MBKM lokal ini tentunya bisa difasilitasi melalui program mata kuliah yang interdisipliner dari masing-masing program studi yang ada di internal Universitas Ciputra Surabaya. Dengan demikian, maka harapannya lulusan dari program studi Universitas Ciputra Surabaya tentunya akan memiliki perspektif yang sangat luas karena mereka berkesempatan untuk bisa mendapatkan berbagai ilmu yang bisa didapatkan tidak hanya di kampus Universitas Ciputra Surabaya. Sangat memungkinkan bagi mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya untuk mengoptimalkan mereka mengeksplor atau mengembangkan project base mereka melalui program MBKM lokal ini. Di samping mereka berkesempatan untuk bisa secara penuh dalam 1 semester ini mengembangkan proyek mereka, bisa juga mereka melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial maupun riset yang dikemas di dalam kurikulum dan itu diwakili dari program MBKM lokal yang ada di dalam kurikulum Universitas Ciputra Surabaya. Banyak sekali program Universitas Ciputra Surabaya yang disiapkan untuk memberikan awarding atau rekognisi pada keberhasilan dari mahasiswa. Salah satunya adalah kesempatan mereka untuk melakukan exhibition, baik itu exhibition di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk bisa menunjukkan keberhasilan di dalam proyek bisnis mereka. Kemudian beberapa mahasiswa yang memiliki kemampuan baik, excellent di bidang akademik, kita beri kesempatan untuk melakukan berkompetisi di beberapa kompetisi, dan kompetisi itu tidak hanya dijalankan di dalam negeri tetapi juga kompetisi-kompetisi di luar negeri. Rekognisi yang lain adalah kesempatan mereka untuk bisa melakukan proses student exchange ke luar negeri dengan berbagai mitra kerjasama perguruan tinggi maupun bisnis yang dimiliki oleh Universitas Ciputra Surabaya. Berdasarkan data Global Entrepreneurship Index, Indonesia merupakan negara peringkat 94 dari 134 negara yang diwawancarai di dalam survei. Dan di sini Indonesia masih memiliki skor yang sangat rendah di aspek entrepreneurship.
Tentunya keberadaan Universitas Ciputra Surabaya diharapkan akan bisa menjadi media untuk pertumbuhan entrepreneurship yang berkualitas dan yang berpendidikan formal bagi tumbuhnya ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Peran Universitas Ciputra Surabaya tentunya diharapkan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pertumbuhan entrepreneur yang berpendidikan formal, dan itu akan menjadi seorang yang berperan di dalam problem solving bagi permasalahan-permasalahan sosial dan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Pertumbuhan Universitas Ciputra Surabaya tentunya tidak lepas dari kontribusi semua stakeholder. Namun sebagai kampus yang ingin terus bertumbuh, tentunya kami berharap bahwa semua stakeholder, mahasiswa, orang tua, pemerintah, kemudian mitra akan juga memberikan support yang luar biasa terhadap pertumbuhan kampus Universitas Ciputra Surabaya. Mari Bapak Ibu dan kita semua berjuang untuk pertumbuhan entrepreneurship di Indonesia dan pada akhirnya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Salam entrepreneur.